Pertama ini dia, yang juga menjadi perbincangan di media sosial soal bayi yang berusia 7 bulan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dicekoki kopi saset oleh sang ibu. Jadi polisi, saudara, kini memeriksa 3 orang termasuk orang tua bayi. Dan nanti kita coba akan menghubungi pihak kepolisian terkait dengan kasus ini. Seperti apa informasi terbarunya. Dan yang juga jadi sorotan, saudara, ada seorang warga lansia di Blora, Jawa Tengah yang terpaksa berhenti berjualan mainan keliling karena harus menjalani amputasi kaki. Agar bisa kembali berjualan, Polsek Blora Kota memberikan warga lansia tersebut sebuah sepeda motor beroda 3. Itu dia. Selanjutnya yang juga jadi sorotan siang ini terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Gembira Loka Yogyakarta sebagai kebun binatang terbaik di Indonesia. Penilaian meliputi fasilitas bangunan, kepegawaian, hukum, pendidikan, hingga pengelolaan dan pembiakan satwa yang terkontrol. Mungkin bagi Anda warga Yogyakarta patut bangga gitu, dan juga kami seluruh masyarakat Indonesia patut bangga dengan kelestarian dan juga menjadi kebun binatang terbaik di Indonesia. Ketiga informasi ini dan juga sejumlah informasi lainnya kami hadirkan di Sapa Indonesia Siang hari ini untuk Anda. Saudara, bayi berusia 7 bulan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dicekoki kopi saset oleh sang ibu. Polisi menangkap 3 orang termasuk orang tua bayi untuk menjalani pemeriksaan. Inilah video saat bayi berusia 7 bulan dicekoki kopi saset di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Dalam rekaman terlihat orang tua bayi membuatkan dan memberikan kopi saset kepada sang bayi sambil diunggah ke akun media sosial TikTok. Kepada polisi, orang tua bayi mengaku faktor ekonomi menjadi alasan agar mendapatkan empati warganet. Polres Goa menegaskan akan melakukan pembinaan dan memeriksa kejiwaan pelaku. Untuk ibunya kita ambil keterangan, kita wawancara. Namun sepertinya akan kita tingkatkan untuk tes kejiwaannya. Karena kondisi yang kekurangan dan sangat sulit untuk masalah pembiayaan dalam kehidupannya. Dokter spesialis anak mengatakan, kopi saset memiliki dampak yang sangat berbahaya jika dikonsumsi anak balita berusia 7 bulan. Sebab, kandungan yang terdapat pada kopi tidak dapat dicerna oleh anak balita. Dampaknya, anak balita akan mengalami gangguan pencernaan, dehidrasi, hingga pendarahan. Sebenarnya masalah BAB lancar itu malah membuat diare bisanya. Membuat diare pada anak tersebut karena pencernaannya yang terganggu. Pasti dengan kafein sendiri, kalau umpama dalam susu itu orang dewasa diserap dalam 5-7 jam, sedangkan anak-anak dari 65 sampai 130 jam, jadi sangat lama terserap kafein dalam usus anak tersebut. Dan itu bisa menyebabkan kerusakan usus anak sehingga terjadi BAB yang sering. Jadi bisa menyebabkan diare dan terjadi dehidrasi pada anak tersebut. Bahkan bisa terjadi pendarahan karena ususnya rusak katanya. Kasus bayi 7 bulan yang dicekoki kopi saset jadi perhatian Presiden Joko Widodo. Selain meminta agar penyuluhan mengenai kesehatan dan gizi gencar dilakukan, Presiden juga menyebut seharusnya kader Posyandu bergerak cepat untuk ikut menangani permasalahan gizi pada warga. Polisi menemui orang tua bayi. Tapi yang seharusnya yang benar, mestinya kader Posyandu, kader dari BKKBN. Kasus bayi yang dicekoki kopi saset terjadi pada Minggu 22 Januari lalu. Pihak kepolisian menegaskan tidak akan mengambil langkah hukum dengan alasan kemanusiaan. Sementara pihak pemerintah setempat berjanji akan memberikan layanan kesehatan kepada keluarga bayi. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan terkini kasus bayi yang diberi kopi saset oleh ibunya di Goa, Sulawesi Selatan, kita langsung bergabung dengan Kapolres Goa, ada AKBP Reonald Simanjuntak. Selamat siang Pak Reonald. Pak Reonald, bisa diinformasikan ke pemirsa Sapa Indonesia Siang Kompas TV, ini update-nya seperti apa yang didapati oleh polisi setelah meminta keterangan dari sang ibu? Jadi gini Mas, pada awalnya begitu kami mendapatkan laporan tentang masalah ibu memberikan kopi saset
pada anaknya. Akhirnya kami melakukan penyelidikan, ya, kami mencari posisi di mana ibu dan anak ini berada, dan kebetulan berada di wilayah kami di Kelurahan Palangga Goa. Setelah itu anggota mendatangi rumahnya, akhirnya ada sedikit perdebatan dan dibawalah ke Polres Goa, dan di Polres Goa kita mengambil keterangan dari ibu dan neneknya, ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan secara medis baik ibu, anak dan neneknya tersebut. Itu, Mas. Hasil pemeriksaannya apa, Pak? Jadi dari hasil pengambilan keterangan bahwa sang ibu memang sengaja untuk mempublis anaknya, ya, untuk mendapatkan simpati dari para viewers, untuk mendapatkan mendapatkan royalti dari viewers, gitu loh, bantuan untuk biaya kehidupan anaknya. Oke, dan ini artinya hanya kebutuhan konten hingga menyebabkan anak diberikan kopi saset, begitu? Sementara ini itu yang kami dapatkan dari keterangan ibunya, karena memang kondisi ibu ini sangat miris sekali, sangat kekurangan sekali, Mas. Kekurangan dalam hal dana dan sebagainya itu seperti apa, Pak? Dalam hal kehidupannya, ya. Jadi ini adalah orang tua single parent, Mas. Jadi dia sendirian karena suaminya pergi, yang mana kondisi menikahnya nikah siri. Kemudian neneknya juga buta katarak. Oke, nah terlepas dari itu semua, apakah ini masuk ke jalur hukum atau seperti apa kasusnya? Ya, karena kita melihat dari sisi kemanusiaannya, ya, kami menyimpulkan dan kami mengambil keputusan untuk menyampingkan penegakan hukum, karena lebih besar sepertinya kemanusiaannya, gitu loh. Makanya kami menggandeng dinas-dinas terkait, dinas kesehatan, dinas kependudukan, dinas tenaga kerja, dan dinas sosial, Mas. Gitu, Mas. Bahkan Presiden juga sempat menyinggung terkait dengan koordinasi terhadap Posyandu dan juga BKKBN. Polisi juga sudah melakukan koordinasinya kah terkait hal itu? Sudah, Mas. Jadi makanya kami menggait dan menggandeng seluruh dinas terkait sehubungan dengan untuk dinas pendudukan, untuk penerbitan akte lahirnya. Karena ada kendala, anak ini lahirnya dan ibunya ini KTP itu KTP Makassar, bukan KTP Goa. Jadi kita perlu koordinasikan ini dengan Kota Madia Makassar. Kemudian mereka ini tinggal di kos-kosan. Jadi untuk kedepannya dari dinas tenaga kerja akan melatih dia, memberikan pelatihan khusus sehingga ke depan dia bisa mencari nafkah secara benar lagi, tidak melalui mengambil simpati dari lewat netizen, lewat dunia maya, gitu, Mas. Kemudian untuk dari dinas kesehatan itu membantu untuk operasi katarak ibunya sehingga sampai sembuh, ya, Mas, sampai nanti benar-benar sembuh ibunya. Dan kemarin informasinya karena ibu bayi ini ada sedikit gangguan kesehatan secara mental, jadi mungkin akan dilakukan pemeriksaan kesehatan itu dari dinas kesehatan, Mas, ya. Ya, untuk memastikan bahwa ibu ini masih layak atau tidak untuk masalah di kedepannya, untuk masalah dikembalikan anak ini untuk merawat sang bayi, begitu ya, Pak? Merawat bayi ini oleh ibunya, betul, Mas, betul. Nah, lalu bagaimana Renald saat ini kondisi bayi? Karena pihak dokter juga menyatakan bahwa cukup berbahaya ketika bayi yang belum 1 tahun dicekoki kopi saset, bahkan bisa timbul dehidrasi, lalu juga bahkan berujung dengan pendarahan, dikhawatirkannya seperti itu. Kondisinya saat ini seperti apa, Pak Renald? Jadi puji syukurlah karena kecepatan dan kesigapan kita, sehingga belum ke tahap itu kondisi bayi, jadi kondisi bayi sampai saat ini masih dalam kondisi yang sehat, dan berat badan bayi masih dalam berat badan bayi yang seyogyanya, Mas, gitu, Mas. Bayi dirawat di rumah sakit atau seperti apa, Pak? Atau ada dinas sosial yang ikut merawat terkait dengan kasus ini? Kemarin sore kami sudah menyerahkan baik ibu, anak dan neneknya itu ke dinas sosial. Jadi mereka ditempatkan di salah satu rumah, di mana rumah itu memang tempat penitipan sementara untuk orang-orang yang kurang mampu. Jadi dipantau nanti oleh camatnya, dipantau oleh dinas kesehatan, dan ke depan
kalau memang sudah sehat akan diberikan pelatihan oleh Dinas Tenaga Pekerjaan gitu loh Mas. Pak Ronald, pesan apa yang bisa disampaikan ini tidak hanya untuk masyarakat Goa, tapi seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan apalagi saat ini banyak sekali bermuncul di media sosial, supaya kita bijak menggunakan media sosial, tidak melulu terkait dengan konten. Apa yang bisa disampaikan oleh Kapolres Goa? Jadi bijaklah dalam bermedia sosial, janganlah mengeksploitasi diri sendiri, janganlah mengeksploitasi orang, dan janganlah mengeksploitasi anak hanya untuk mengejar yang namanya keuntungan ataupun konten. Itu Mas, kalau saran dari kami. Oke. Dan ini kita berharap tidak ada kasus-kasus lainnya yang melulu mengutamakan konten tapi tidak melihat sisi-sisi lainnya, begitu ya Pak ya. Terima kasih. Betul, Mas. Sekali lagi Kapolres Goa, ada AKBP Ronald Simanjuntak atas informasi terbarunya terkait dengan orang tua yang memberikan kopi saset terhadap bayi di Goa, Sulawesi Selatan. Terima kasih sekali lagi Pak Ronald Simanjuntak. Sama-sama Mas, terima kasih Mas Teja.